Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, mengalami regresi atau kemunduran. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan atas praktik demokrasinya. Meskipun dalam rilis tersebut, skor indeks Indonesia mengalami kenaikan. Tantangan tersebut antara lain dalam kebebasan pers, budaya politik, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penurunan demokrasi di Indonesia. Beberapa hal yang dianggap membuat demokrasi di Indonesia kian menurun menurut survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 504 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi dengan 43% responden. Selanjutnya ada keterpurukan ekonomi dengan 21%. 21% lainnya menjawab perlakuan tidak sama di depan hukum, dan 7%-nya menjawab mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penyusutan ruang demokrasi juga terjadi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Dalam banyak kasus, pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan yang akan dikeluarkan sangat minim, bahkan kehendak publik diabaikan dengan alasan-alasan anti-demokrasi. Padahal dari segi berlakunya kebijakan yang dikeluarkan pasti akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Indeks demokrasi di Indonesia pada awal tahun ini sempat membaik. Namun hal itu tidak mampu menghapus fakta bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kategori demokrasi yang cacat. Membaiknya kualitas demokrasi ini tidak lepas dari salah satu akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah dan DPR merevisinya. Hal itu menjadi bukti bahwa ruang gerak masyarakat sipil tidak boleh dibatasi. Dengan prinsip nothing about us without us, yang mendorong publik untuk terus menyuarakan hak-haknya dalam proses penyusunan kebijakan.